Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini hari Jumat, tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rangkaian nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Nikmat sehat, panjang umur, bisa meluangkan waktu untuk hadir dan melaksanakan ibadah yang mulia. Rangkaian nikmat ini akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita semua, kita yang hadir ini, sudilah nanti kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita yang hadir ini. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu mencintai dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir kemari, kita yang ramai-ramai di hari Jumat, datang dari rumah dengan segala aktivitas, dengan segala kesibukan, untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu. Kenapa? Salah satunya tanda cinta kita kepada Allah, dan begitu juga tanda sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mencintai syariatnya saja, bukan hanya sekedar mencintai fisiknya saja, bahkan peninggalan yang ada itu juga mereka cintai dengan hati nurani mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan satu sejarah, dan mudah-mudahan dengan sejarah ini akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menghidupkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah bagaimana ia keliling-keliling di kota Madinah, di antara lorong-lorong yang ia lewati, di antara gang-gang yang ada di kota Madinah yang ia lewati, ia lihat sepertinya ada yang kurang, sepertinya ada yang hilang. Ada apa ini? Baru ia teringat, ternyata ada talang air, ada pancuran air yang tidak ada pada tempatnya. Siapa yang menurunkannya? Ia pun
menyapa dan bertanya kepada warga yang ada di sekitar gang-gang itu. Wahai para sahabat, siapa yang menurunkan talang air, pancuran air di sini? Penduduk pun sungkan dan berani menyampaikannya. Talang air itu, pancuran air itu diturunkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Entah apa sebab, bisa saja dalam rangka menata kota Madinah, tapi itulah yang terjadi. Abdullah bin Abbas ini orang yang alim, paham tentang ilmu, orang yang sangat wara', orang yang sangat juhud, tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia, tapi kecintaannya kepada Rasulullah melebihi segalanya. Bergegas. Abdullah bin Abbas ini tidak suka datang ke rumah pejabat, sekalipun itu pejabatnya soleh, sekaliber Umar bin Khattab. Ia akan menemui pejabat, ia akan masuk ke rumah pejabat kalau hal penting dan itu menurutnya mendesak. Langsung ia temui Umar bin Khattab. Pas di depan pintu, ia ucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab Umar, Waalaikumsalam. Masuk. Umar pun kaget betul, karena dia tahu bahwa sahabat ini orang yang paham tentang keilmuan. Dia tidak pernah datang, berarti ada yang penting, ada yang urgen yang akan disampaikan. Silahkan duduk. Tidak lama-lama Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, ada apa? Kenapa sampai datang ke rumahku? Apa berita? Apa informasi yang akan engkau sampaikan? Ya Amirul Mukminin, saya ingin bertanya, apakah antum yang menurunkan talang air di salah satu pojok di kota Madinah? Iya, betul. Umar pun kaget. Ya Abdullah bin Abbas, saya tidak menyangka kehadiranmu kemari hanya membicarakan pancuran air atau talang air. Ada apa dengan talang air ini? Menangis Abdullah bin Abbas. Ya Amirul Mukminin, tahukah engkau bahwa talang air itu yang memasangnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sanggupkah engkau, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, menurunkan talang air yang dulu dipasang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar pun menangis. Aku tak tahu ya Abdullah bin Abbas. Sekarang di mana talang itu? Ada, aku simpan di gudang. Ambil nih talang air. Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena segan, Umar bin Khattab memikul talang itu. Jangan ya Amirul Mukminin, biar saya saja yang memikulnya. Tidak, aku yang membawanya kemari, maka akulah yang berhak mengangkatnya. Sampai ke tempat talang, dilihat Umar ke atas sedikit agak tinggi. Dia tak bisa memasangnya kecuali dibantu dengan tangga. Tapi ia sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, aku minta tolong. Aku tak sanggup memasang kembali talang ini. Kata Abdullah bin Abbas, sebentar. Ya Amirul Mukminin, ini agak tinggi. Aku butuh bantuan tangga. Tidak ya Abdullah bin Abbas, kamu tidak perlu cari tangga. Jadikan pundakku ini, injak tengkukku ini yang sudah pernah berani menurunkan talang air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak usah cari tangga lagi. Biarkanlah pundakku, biarkanlah tengkukku ini engkau injak. Bahwa aku bersaksi, aku tidak ada niatan
untuk menurunkan talang air baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kecintaan para sahabat dengan apa-apa yang menjadi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin menyaksikan itu karena jauh di kota Makkah ataupun Madinah. Tapi ada peninggalan Rasul yang setiap hari bisa kita peluk, yang setiap hari kita cium, tapi menjadi otokritik untuk kita semua. Sesempat-sempatnya pegang, cium, buka, baca peninggalan Rasulullah sampai saat ini masih otentik, yaitu Al-Quranul Karim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.